She watched Hamlet last night, was in floods of tears. So I said I can't watch it. I can't watch it. I haven't watched it so far. I know you very nice to see you. Tepat pukul 10.42 di pagi yang menusuk tulang di London, sebuah pergeseran tak kasat mata terjadi di bawah lengkungan batu kuno Westminster Abbey. Suasana di dalam katedral agung itu tidak sekadar terasa seremonial. Udara dipenuhi oleh ketegangan listrik yang tak terbantahkan, bukan karena euforia perayaan, melainkan karena gravitasi sebuah titik balik kerajaan yang telah diam-diam dibangun selama bertahun-tahun. Ketika Catherine, Putri Wales, turun dari kendaraannya dan melangkah mantap di atas jalan setapak batu menuju pintu masuk biara, dunia melihat apa yang mereka harapkan: ketenangan, keanggunan, dan sosok yang telah lama dikagumi sebagai wajah modern monarki. Lensa kamera dengan lahap mengabadikan mantel biru tua yang elegan, topi yang dirancang dengan presisi matematis, dan senyum tenang yang telah menjadi ciri khasnya di berbagai panggung kerajaan. Namun, di balik bahasa diam pengamatan istana yang ketat, narasi yang sangat berbeda sedang unfold. Para penasihat senior dan pengamat dalam yang menyaksikan kedatangannya tidak sedang mempelajari tren mode atau memilih warna busana. Mereka sedang membaca sinyal-sinyal kode. Di kalangan kerajaan, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap langkah kaki, setiap helaan napas, dan setiap tatapan memiliki makna strategis. Catherine malam itu tidak sekadar menghadiri upacara Hari Persemakmuran sebagai tamu kehormatan. Dia memasuki biara sebagai seorang wanita yang posisinya di dalam monarki telah bermetamorfosis secara halus namun fundamental, dari sekadar pewaris simbolis menjadi poros kekuasaan yang nyata. Meskipun publik mungkin percaya bahwa ini hanyalah pertemuan seremonial keluarga kerajaan lainnya, lembaga itu sendiri memahami bahwa perubahan tektonik telah terjadi di balik tembok istana yang tebal. Selama berminggu-minggu, manuver hukum yang sunyi, penemuan arsip yang krusial, dan keputusan strategis yang dingin telah membentuk ulang kendali atas beberapa aset paling pribadi dan sensitif milik monarki. Harta benda yang dulunya merupakan domain pribadi mendiang Ratu Elizabeth II, yang sempat rombang-ambing dalam ketidakpastian, kini tidak lagi berada dalam keadaan limbo. Kekuasaan atas warisan suci tersebut mulai terkonsolidasi erat di tangan calon raja. Dan di tempat Pangeran William berdiri sekarang, Catherine berdiri tegak di sampingnya, bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai mitra setara yang memegang kunci moral institusi. Bagi banyak pengamat tajam di dalam biara pagi itu, kehadirannya membawa bobot makna baru yang belum pernah terasa sebelumnya. Tidak lebih keras, tidak lebih dramatis, tetapi jelas lebih tegas dan tak tergoyahkan. Ini adalah kehadiran yang tidak perlu berteriak untuk menuntut perhatian, namun mampu mengubah atmosfer seluruh ruangan hanya dengan langkah kakinya yang pertama kali menyentuh lantai batu. Dia datang bukan hanya untuk hadir, dia datang untuk menegaskan bahwa masa depan monarki ada di bawah penjagaannya. Di seberang lorong utama, duduklah Ratu Camilla. Di depan lensa kamera yang tak berkedip, momen itu tampak biasa saja. Dua wanita senior dari keluarga kerajaan menghadiri kewajiban negara yang sama. Namun, dalam semesta protokol kerajaan yang diatur dengan presisi matematis, gestur terkecil pun mampu mengungkap realitas terbesar. Akses, kedekatan, pengaruh, dan hierarki tidak dikomunikasikan melalui pidato yang berapi-api, melainkan melalui jarak yang diukur hingga milimeter, postur tubuh yang kaku, dan koreografi halus dalam setiap sapaan. Dan pagi ini, koreografi suci itu tidak berjalan sesuai naskah yang telah dihafal selama puluhan tahun. Ketika Camilla maju untuk menyapa Catherine dengan cara tradisional, sesuatu yang kecil namun monumental terjadi. Sesuatu yang begitu halus sehingga jutaan penonton di layar kaca mungkin melewatkannya tanpa sadar. Namun, bagi mereka yang berada di dalam lingkaran inti kerajaan, kejadian itu mustahil untuk diabaikan. Sebuah batas wilayah baru saja ditetapkan secara diam-diam. Momen itu berlangsung secepat kedipan mata, terlalu cepat bagi publik awam untuk menangkap maknanya. Bagi dunia luar, itu tampak hanya sebagai sapaan sopan yang canggung antara dua anggota senior. Namun, dalam kerangka protokol kerajaan yang kaku dan tak tertulis, penyimpangan sekecil apapun memiliki bobot makna yang dahsyat. Ratu Camilla melangkah maju lebih dulu, mengambil inisiatif seperti yang selalu ia lakukan. Selama beberapa dekade, salam tradisional antar anggota keluarga kerajaan senior dalam upacara resmi telah menjadi ritual yang dapat diprediksi dan menenangkan. Sebuah anggukan hangat ke depan, diikuti oleh ciuman ganda singkat di udara, air kiss. Sebuah isyarat kecil yang dirancang untuk memancarkan persatuan dan rasa saling menghormati di hadapan kamera dan publik. Itu adalah tarian sosial yang sama tuanya dengan banyak upacara itu sendiri. Namun pagi itu, ritual tersebut terhenti secara tiba-tiba dan sunyi. Saat Camilla mencondongkan tubuhnya untuk memulai salam akrab itu,
Catherine tidak bergerak mendekat untuk menemuinya. Sebaliknya, pinggiran topi biru tua yang lebar dan berstruktur kokoh, dipasang dengan presisi strategis, menciptakan penghalang fisik yang jelas di antara mereka. Topi elegan itu ditempatkan dengan sempurna, membentuk garis demarkasi tak terlihat yang mencegah kedekatan fisik yang biasanya diperlukan untuk menyelesaikan salam tradisional. Untuk sepersekian detik yang terasa seperti abadi, Camilla ragu-ragu. Gerakannya terhenti di udara, terpaksa menyesuaikan diri menjadi sesuatu yang jauh lebih dingin dan terkendali. Yang terjadi selanjutnya hanyalah pertukaran senyuman tipis yang tidak mencapai mata, disertai anggukan sopan yang formal. Tidak ada sentuhan, tidak ada kehangatan, tidak lebih dari itu. Bagi pengamat biasa, interaksi itu hampir tidak terlihat, sekadar variasi kecil dalam etika bertemu. Namun, di antara barisan ajudan kerajaan, staf keamanan, dan orang-orang dalam istana yang telah mengabdi selama puluhan tahun yang berjaga di pintu masuk, reaksinya langsung dan tajam. Mata mereka saling bertatap sekilas. Kepala mereka menunduk hampir tak terlihat. Mereka tahu apa yang baru saja mereka saksikan. Ini bukan kesalahan atau kelupaan. Ini adalah penolakan yang dihitung dengan matang. Catherine, dengan ketenangan yang mematikan, baru saja menegaskan bahwa jarak antara mereka bukan lagi soal kesopanan, melainkan soal prinsip. Dinding kaca telah diturunkan, dan Ratu Camilla baru saja menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki akses bebas ke pusat gravitasi monarki yang baru. Salah satu saksi mata kemudian menggambarkan mendengar tarikan napas kolektif yang tertahan dari beberapa anggota rombongan ratu yang berdiri tepat di dalam ambang pintu masuk utara. Maknanya begitu jelas bagi mereka yang memahami bahasa tubuh istana. Dalam protokol kerajaan, akses adalah setara dengan status, dan kedekatan fisik adalah manifestasi dari kepercayaan. Cara sebuah salam disampaikan seringkali mengungkapkan lebih banyak tentang hierarki internal monarki yang sebenarnya daripada pernyataan pers resmi manapun yang dipoles oleh humas. Pagi itu, Catherine menjaga jarak bukan karena kecanggungan sosial, bukan pula karena sikap defensif, melainkan sebagai tindakan yang disengaja dan diperhitungkan. Mereka yang telah mempelajari perilaku kerajaan selama bertahun-tahun memahami bahwa gestur semacam ini jarang terjadi secara spontan. Setiap gerakan, setiap jeda, dan setiap langkah selama acara-acara kerajaan penting telah dibahas sebelumnya oleh sekretaris pribadi, penasihat strategis, dan pakar protokol hingga ke detail terkecil. Tujuannya selalu mutlak, memastikan tidak ada hal yang tidak disengaja yang dapat mengirimkan pesan yang salah. Itulah sebabnya beberapa ajudan istana kemudian berbisik diam-diam bahwa momen canggung tersebut sama sekali bukan sebuah kesalahan atau kelupaan. Itu adalah instruksi langsung. Menurut seorang pengamat senior istana, Catherine telah diberi nasihat sebelumnya untuk mempertahankan apa yang oleh orang dalam disebut sebagai perimeter terkendali. Ungkapan itu terdengar teknis, hampir klinis, namun maknanya di kalangan kerajaan sangat sederhana dan mengguncang. Akses menuju lingkaran pengambilan keputusan internal monarki masa depan kini semakin dibatasi dan diperketat. Era keterbukaan semu dan keakraban yang dipaksakan telah berakhir. Dan waktu terjadinya perubahan drastis ini bukanlah kebetulan belaka. Sebab, dalam beberapa minggu menjelang pertemuan persemakmuran ini, perkembangan besar yang sama sekali terpisah telah terjadi di balik pintu tertutup kantor hukum kerajaan, ruang arsip yang berdebu, dan pertemuan pribadi yang rahasia. Perkembangan-perkembangan ini secara diam-diam akan mengubah peta kekuasaan, menentukan siapa yang memegang pengaruh sah atas beberapa aset paling berharga dan simbolis yang terkait dengan mahkota. Pangeran William baru saja mengambil alih kendali penuh atas aset-aset tersebut. Harta warisan ini jarang dibahas dalam pemberitaan publik karena sifatnya yang sangat privat. Mereka tidak beroperasi seperti perusahaan induk bangsawan terkenal yang mendanai kegiatan kerajaan secara terbuka. Sebaliknya, benda-benda itu termasuk dalam kategori properti kerajaan pribadi, privy purse atau harta pribadi monarch, yang terkait langsung dengan warisan pribadi mendiang Ratu Elizabeth II. Hak kepemilikan atasnya tidak hanya menyangkut tanah dan arsitektur fisik, tetapi juga mencakup ingatan kolektif, tradisi suci, dan otoritas antar generasi yang menjadi napas bagi kelangsungan monarki itu sendiri. Dengan William memegang kendali, pusat gravitasi kekuasaan telah bergeser secara permanen. Pengendalian atas aset-aset ini melampaui sekadar urusan finansial. Ini adalah perebutan simbolisme tertinggi. Dan pada pagi hari upacara tersebut, sinyal-sinyal halus sudah bertebaran di mana-mana bagi mereka yang tahu kemana harus mengarahkan pandangan. Pilihan perhiasan Catherine yang spesifik, postur tubuh William yang anggun namun tegap dalam barisan penyambutan, hingga posisi duduk yang presisi dari beberapa tokoh senior di dalam biara, setiap detail merupakan potongan dari mosaik yang lebih besar. Bersama-sama, elemen-elemen ini mengisyaratkan bahwa sesuatu yang fundamental telah terjadi bahkan sebelum keluarga kerajaan melangkah masuk ke dalam gedung suci tersebut. Saat kamera dunia terfokus pada kilau topi, lipatan mantel,
dan sapaan sopan yang dangkal, sebuah transisi kepemimpinan yang jauh lebih dalam sedang berlangsung. Ini adalah peralihan kekuasaan yang tenang namun tak terbantahkan, yang menempatkan calon raja dan ratu di pusat struktur warisan yang dulunya diawasi secara pribadi dan ketat oleh Elizabeth II sendiri. Hal inilah yang menjelaskan mengapa beberapa pengamat kerajaan paling berpengalaman menghabiskan waktu jauh lebih sedikit untuk menatap altar pada pagi itu. Perhatian tajam mereka justru tertuju pada hal lain sepenuhnya. Seorang wanita yang duduk tepat di belakang raja, Putri Anne. Sementara lensa kamera di dalam Westminster Abbey terpaku pada ritual suci di altar, sebuah drama sunyi yang lebih intens sedang terbentuk beberapa baris di belakang tahta. Ini adalah jenis ketegangan bawah tanah yang sebagian besar penonton awam tidak akan pernah sadari, namun bagi para pengamat istana yang seasonet, hal itu mustahil untuk diabaikan. Putri Anne duduk diam tak bergerak bagai patung. Posturnya tegak lurus, ekspresinya tenang tanpa celah, namun perhatian mentalnya sama sekali tidak tertuju pada khotbah atau pelayanan ibadah. Sebaliknya, mereka yang mengenal kebiasaan dan bahasa tubuhnya selama puluhan tahun memperhatikan anomali yang mencolok. Tatapan matanya sesekali menyapu susunan tempat duduk kerajaan, berhenti sejenak dengan durasi yang terukur pada wajah-wajah tertentu, mungkin menilai loyalitas, mungkin mendeteksi keraguan-raguan, sebelum kembali menatap lurus ke depan. Itu bukan perilaku seseorang yang sekadar menghadiri acara kenegaraan. Itu adalah perilaku seorang jenderal yang sedang menilai medan perang sebelum pertempuran dimulai. Selama bertahun-tahun, Anne telah mengukuhkan dirinya sebagai tokoh paling disiplin, pragmatis, dan tak tergoyahkan dalam keluarga kerajaan. Ia jarang bersikap dramatis, hampir tidak pernah memamerkan emosi di depan umum, dan dikenal karena ketelitiannya yang nyaris sempurna dalam setiap kata dan gerakan. Reputasi besi inilah yang memberinya otoritas sunyi di dalam institusi tersebut, sebuah pengaruh yang seringkali melampaui sorotan media yang dinikmati oleh anggota keluarga senior lainnya. Dan pada hari-hari kritis menjelang pertemuan persemakmuran ini, wewenang moral tersebut telah dijalankan melalui saluran-saluran yang baru akan dipahami dampaknya oleh publik di kemudian hari. Di balik layar, jauh dari sorotan kamera, Putri Anne telah menghabiskan beberapa malam terkunci di dalam ruang arsip kerajaan di Kastil Windsor. Ruang arsip itu sendiri jarang dibahas di depan umum, dianggap sebagai tempat yang membosankan bagi birokrat. Padahal sesungguhnya ia termasuk di antara benteng dokumentasi sejarah paling aman dan paling rahasia di seluruh Inggris. Di sanalah, di antara debu kertas tua dan segel lilin yang belum pecah selama puluhan tahun, kunci masa depan monarki sedang dibaca ulang. Rak-rak tinggi yang menjulang di ruang arsip itu dipenuhi oleh buku catatan bersampul kulit yang telah memudar, peta wilayah kuno, dokumen warisan yang rapuh, surat menyurat pribadi yang disegel, dan perjanjian hukum yang membentang melintasi generasi. Di dalam lipatan kertas-kertas tua tersebut tersimpan dasar-dasar teknis kekuasaan kerajaan, struktur kepemilikan yang rumit, pengaturan perwalian, trust yang ketat, dan perjanjian historis yang menentukan secara mutlak siapa yang memegang otoritas sah atas tanah dan aset tertentu yang terikat pada mahkota. Ketika Ratu Elizabeth II wafat, banyak dari dokumen dorman ini tiba-tiba bangkit kembali dengan urgensi yang mendesak. Transisi dari satu raja ke raja lainnya tidak pernah sekadar soal upacara megah dan deklarasi publik di balkon istana. Di balik layar, hal itu memicu proses administratif yang sangat rumit di mana harta pribadi, perwalian privat, dan perlindungan hukum harus ditegaskan ulang atau dialihkan dengan presisi bedah untuk menghindari kekosongan kekuasaan. Selama berbulan-bulan, proses raksasa ini telah berlangsung dalam keheningan total, dan Putri Anne telah mengawasi bagian terpentingnya dengan mata elang. Menurut sumber-sumber yang mengetahui pekerjaan di dalam Windsor, Anne telah memulai apa yang oleh seorang arsiparis senior digambarkan sebagai tinjauan verifikasi warisan budaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tugas ini sangatlah melelahkan dan menuntut ketelitian absolut. Setiap harta benda yang terkait dengan kepemilikan pribadi Elizabeth harus dibongkar dan diperiksa ulang lapis demi lapis untuk memastikan klasifikasi hukumnya benar, kontrol administratifnya aman, dan jalur suksesi tidak terputus. Beberapa properti memang jelas terkait dengan struktur yang sudah mapan seperti sistem Duchy of Lancaster. Namun, ada kategori lain yang jauh lebih kompleks dan misterius, kepemilikan kerajaan pribadi, Privy Purse, yang diciptakan khusus selama pemerintahan Elizabeth untuk melindungi lahan-lahan tertentu dari pembangunan komersial yang serakah atau campur tangan politik yang tidak diinginkan. Kepemilikan atas tanah-tanah suci ini dilindungi melalui instrumen hukum berlapis-lapis yang begitu rumit sehingga hanya segelintir orang di luar administrasi inti kerajaan yang pernah menelitinya secara saksama. Anne bertekad untuk memeriksa semuanya lagi, kali ini dengan standar baru. Suatu malam, larut saat kastil tertidur, penelahannya mengungkap sebuah dokumen yang sebelumnya tidak menarik perhatian signifikan ketika pertama kali disusun bertahun-tahun lalu. Itu adalah lampiran hukum tambahan yang diselipkan rapi pada perjanjian perwalian yang diselesaikan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Elizabeth, saat kesehatan sang ratu mulai menurun namun pikirannya tetap setajam silet. Dokumen itu berisi bahasa hukum yang kini membawa implikasi yang mengguncang fondasi keluarga. Isinya memperjelas bahwa beberapa perkebunan paling terpencil dan paling sakral milik mendiang ratu tidak boleh diperlakukan sebagai aset keluarga biasa yang bisa dibagi-bagi atau dikelola bersama.
Sebaliknya, mereka ditetapkan secara eksplisit sebagai properti warisan kedaulatan di bawah struktur perwalian khusus yang unik. Kewenangan administratif atas tanah-tanah ini akan beralih langsung kepada ahli waris kelembagaan yang diakui dari monarki, bukan melalui ikatan perkawinan, bukan melalui pengaruh keluarga besar atau mertua, melainkan semata-mata melalui garis keturunan darah langsung, direct bloodline. Susunan kata-katanya begitu tepat, dingin, dan tidak ambigu bagi mata terlatih Anne. Kejelasan hukum ini mengubah segalanya. Ini berarti bahwa begitu Pangeran William secara resmi diakui sebagai pewaris operasional dalam struktur perkebunan kerajaan, kendali administratif penuh atas tanah-tanah yang dilindungi tersebut akan secara otomatis terkonsolidasi di bawah kepemimpinannya tunggal. Tidak akan ada dewan penasihat sekunder yang bisa memvetonya, tidak ada pengawasan bersama yang bisa memperlambatnya, hanya satu otoritas tertinggi. Namun, yang membuat penemuan ini semakin signifikan dan mematikan bagi ambisi pihak tertentu adalah adanya klausul sekunder yang tertanam lebih dalam lagi di dalam dokumen tersebut, seperti bom waktu yang diatur dengan presisi. Klausul itu menyatakan dengan tegas bahwa individu yang masuk ke dalam keluarga kerajaan melalui jalur pernikahan, setelah jangka waktu tertentu yang telah ditentukan, tidak akan memiliki hak suara administratif apapun atas properti warisan kedaulatan tersebut. Dengan kata lain, pintu gerbang menuju harta paling suci monarki telah dikunci rapat bagi siapapun yang tidak lahir di dalamnya, mengukuhkan bahwa masa depan warisan Elizabeth hanya berada di tangan darah dagingnya sendiri. Tujuan awal dari klausul tersebut kemungkinan besar bersifat pencegahan belaka ketika Ratu Elizabeth II menyetujuinya. Sebuah langkah hati-hati untuk masa depan yang jauh. Namun, dalam lanskap politik monarki yang baru dan penuh gejolak ini, klausul itu tiba-tiba berubah menjadi senjata hukum yang sangat vital. Alasannya sederhana namun mengkhawatirkan. Lahan-lahan yang dirujuk secara spesifik dalam lampiran rahasia tersebut mencakup beberapa properti yang belakangan ini telah menarik minat serius dari individu-individu di luar garis suksesi langsung Windsor. Rencana-rencana ambisius telah dibahas secara diam-diam di koridor-koridor tertentu. Gagasan tentang usaha perhotelan mewah, pencitraan merek warisan budaya yang dikomersialisasi, dan peluang pengembangan properti swasta telah beredar di antara segelintir penasihat yang terhubung erat dengan keluarga kerajaan yang lebih luas. Belum ada satupun dari rencana ini yang terwujud secara publik atau resmi. Namun niatnya sudah cukup jelas bagi mereka yang mengawasi dengan saksama. Namun, penemuan Anne berarti bahwa semua ambisi komersial tersebut kini akan menghadapi tembok hukum yang tak tertembus. Putri Anne segera memahami sepenuhnya implikasi dokumen tersebut. Ini bukan sekadar klarifikasi teknis birokrasi. Ini adalah pengamanan struktural yang ditempatkan dengan sengaja di sekitar warisan pribadi Elizabeth yang paling berharga. Dan begitu mekanisme ini diaktifkan, konsekuensinya akan bergema jauh melampaui ruang arsip berdebu tempat dokumen itu ditemukan kembali. Meskipun Anne telah berhasil mengamankan landasan hukum untuk perubahan monumental ini, perkembangan kritis lainnya sedang terjadi di tempat lain dalam jaringan administrasi kerajaan. Perkembangan ini akan memberikan bukti tambahan yang dibutuhkan untuk membuat transisi kekuasaan tersebut benar-benar tidak dapat dibatalkan. Dan sosok yang bertanggung jawab mengungkap lapisan kebenaran terakhir ini bukanlah seorang ahli heraldik senior, bukan pengacara konstitusi yang kaku, penasihat kerajaan yang telah beruban oleh pengalaman. Dia adalah anggota generasi berikutnya yang berusia 22 tahun, Lady Louise Windsor. Bagi banyak pengamat yang telah mengikuti dinamika keluarga kerajaan selama bertahun-tahun, Lady Louise tetap menjadi sosok yang hampir tak terlihat. Ia sering digambarkan dengan kata-kata seperti lembut, bijaksana, pendiam, dan berwawasan luas. Seorang wanita muda yang jelas lebih memilih kesunyian perpustakaan daripada sorotan lampu kamera publik. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lebih vokal dan menonjol di lingkungan kerajaan, Louise tampak sengaja menjauhkan diri dari hiruk-pikuk kehidupan publik. Justru karena profilnya yang rendah inilah, sangat sedikit orang yang memperkirakan bahwa dia akan memainkan peran sentral dan menentukan dalam drama yang unfolding di balik tembok tebal Kastil Windsor. Namun, pada usia 22 tahun, Louise telah mengembangkan reputasi yang solid di kalangan staf kerajaan inti karena kesabarannya yang luar biasa dalam menangani dokumen-dokumen sejarah yang rumit dan arsip digital yang masif. Sementara orang lain mungkin hanya menelusuri catatan secara sekilas, mencari jawaban cepat atau validasi permukaan, Louise mendekati setiap lembar penelitian dengan fokus metodis yang nyaris obsesif. Pendekatannya yang teliti ini seringkali mengungkap pola-pola tersembunyi dan anomali kecil yang diabaikan oleh mata yang kurang sabar. Kebiasaan unik inilah yang secara alami menariknya ke dalam pekerjaan raksasa yang telah dimulai oleh Putri Anne. Saat Anne melanjutkan peninjauannya yang mendalam terhadap dokumentasi harta warisan di dalam arsip kerajaan, Louise mulai membantu dengan menjalankan tugas paralel yang sama pentingnya. Ia menelusuri pendaftaran modern, aplikasi merek dagang, dan pengajuan perusahaan yang merujuk pada simbol-simbol historis atau nama properti apapun yang terkait dengan harta pribadi mendiang ratu. Di tangan Louise, data-data kering ini mulai bercerita, mengungkapkan upaya-upaya halus untuk mengklaim warisan yang seharusnya tidak tersentuh. Pada awalnya, pekerjaan itu tampak sekadar rutin administratif belaka.
Lahan milik kerajaan memang sering muncul dalam catatan internasional yang terkait dengan program konservasi lingkungan, kemitraan budaya lintas negara, atau aplikasi hibah warisan. Pemeriksaan terhadap entry-entry tersebut sebagian besar hanyalah tindakan pencegahan standar. Pihak kerajaan hanya ingin memastikan bahwa tidak ada entitas komersial nakal yang mencoba memanfaatkan nama prestisius atau citra visual dari perkebunan bersejarah tersebut tanpa izin resmi. Namun, saat melakukan peninjauan berkas internasional di tengah keheningan larut malam, Louis memperhatikan sebuah anomali kecil yang tidak sesuai dengan pola biasa. Ia menemukan sebuah badan usaha yang baru saja terdaftar di Luxembourg, yurisdiksi yang dikenal dengan kerahasiaan korporatnya. Nama perusahaan itu sendiri, pada pandangan pertama, tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Seperti banyak perusahaan cangkang, shell companies, lainnya, ia menggunakan bahasa netral dan generik yang sama sekali tidak memberikan petunjuk tentang tujuan sebenarnya atau siapa dalang di baliknya. Yang justru menarik perhatian tajam Louis adalah pola merek dagang terkait yang terhubung secara halus dengan pengajuan perusahaan tersebut. Beberapa di antaranya merujuk pada citra visual yang sangat spesifik, menyerupai unsur-unsur heraldik yang secara historis terkait erat dengan salah satu kediaman ratu yang paling terpencil dan paling sedikit diketahui publik. Lambang ini tidak dikenal secara luas oleh masyarakat umum. Ia belum pernah dipromosikan dalam branding komersial apapun, dan juga tidak pernah digunakan secara publik dalam materi pemasaran modern selama beberapa dekade terakhir. Kemunculannya yang tiba-tiba dalam permohonan merek dagang internasional mengindikasikan sesuatu yang mengganggu. Seseorang yang memiliki akses istimewa ke citra arsip internal, dokumen yang seharusnya terkunci rapat, telah mereproduksinya untuk penggunaan pribadi dan komersial. Ini bukan sekadar inspirasi. Ini adalah pencurian identitas visual. Louis segera mulai menelusuri jejak pendaftaran tersebut dengan ketelitian seorang detektif digital. Catatan perusahaan menghubungkan entitas misterius ini dengan struktur holding yang lebih besar, yang dirancang khusus untuk mengelola usaha perhotelan mewah dan produk-produk bertema warisan budaya. Dokumen pengajuan tersebut dengan gamblang merujuk pada rencana peluncuran lini produk eksklusif, label anggur premium, kemasan makanan artisan khusus, dan barang dagangan gaya hidup mahal yang terinspirasi oleh estetika perkebunan pedesaan Inggris. Secara terpisah, ide-ide seperti itu mungkin tampak tidak berbahaya. Banyak properti bersejarah di seluruh dunia memang mengoperasikan merek komersial kecil untuk mendanai pekerjaan pelestarian mereka. Namun, berkas-berkas ini melangkah jauh melampaui batas etika tersebut. Prototipe desain yang disematkan dalam pengajuan merek dagang itu tidak hanya menggunakan nama perkebunan secara samar, tetapi juga menampilkan lambang persis yang dikenali Louis dari materi arsip rahasia. Dalam beberapa kasus, lambang suci tersebut bahkan telah disempurnakan secara digital, dipoles, dan diintegrasikan dengan mulus ke dalam konsep kemasan mewah untuk stopless madu eksklusif, botol anggur edisi terbatas, dan produk kuliner khusus yang ditujukan untuk pasar elit internasional di Asia dan Timur Tengah. Kemiripannya begitu jelas hingga tidak bisa dianggap sebagai kebetulan. Dengan napas tertahan, Louis mencocokkan data pengarsipan asli dengan cap waktu digital serta metadata desainer yang terlampir pada pengajuan tersebut, menyadari bahwa ia sedang memegang bukti nyata dari sebuah upaya sistematis untuk mengkomersialisasi warisan suci sang ratu. Informasi teknis yang terungkap dari metadata file tersebut membawa situasi ini ke titik kritis yang tak terduga. Analisis forensik digital mengonfirmasi bahwa gambar lambang heraldik itu telah diekstrak secara langsung dari file arsip digital internal, yang terkait erat dengan dokumentasi negara rahasia dalam sistem catatan kerajaan. Penemuan ini mengubah segalanya. Jika simbol suci tersebut benar-benar bersumber dari arsip internal yang terkunci, maka berarti seseorang yang memiliki akses sah dan istimewa terhadap catatan tersebut telah menyalahgunakan posisinya untuk mereproduksi simbol kerajaan demi pendaftaran komersial, tanpa otorisasi resmi apapun dari struktur administrasi monarki. Louis terus menelusuri jejak dokumen tersebut dengan ketenangan yang mencekam. Saat nama Direktur Eksekutif Badan Korporasi di Luxembourg itu muncul di layar, Tom Parker Bowes, ruangan seolah menahan napas. Selama beberapa saat, Louis reportedly tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menurut seorang arsiparis senior yang hadir saat penemuan mengguncang itu, ia hanya mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke monitor. Matanya menyipit mempelajari dokumen registrasi dengan intensitas tenang yang telah menjadi ciri khas gaya penelitiannya yang metodis. Lalu, ia perlahan menoleh ke arah Putri Anne. Apa yang ditemukan Louis bukanlah sekadar ide bisnis spekulatif atau konsep awal yang masih kabur. Pengajuan merek dagang tersebut menunjukkan fakta yang jauh lebih mengkhawatirkan. Persiapan untuk membangun merek komersial yang terkait dengan lahan pribadi ratu telah memasuki tahap perencanaan tingkat lanjut. Pekerjaan desain grafis telah rampung, lini produk telah diuraikan secara rinci, dan saluran distribusi internasional bahkan telah dijajaki secara tentatif. Pada intinya, seseorang telah bersiap-siap untuk memonetisasi citra, identitas, dan aura sakral dari aset-aset yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk eksploitasi komersial sedikitpun. Putri Anne segera memahami implikasi hukum yang dahsyat dari temuan ini. Lampiran hukum yang telah ia temukan sebelumnya di arsip Windsor secara tegas membatasi wewenang administratif atas harta warisan tersebut hanya pada garis keturunan darah langsung. Kini,
Louis telah menyajikan bukti konkret bahwa individu-individu di luar jalur suksesi tersebut sedang bersiap untuk membangun imperium bisnis di sekitar properti-properti suci itu. Jika proyek-proyek ini diteruskan, pemerintah kerajaan akan menghadapi konflik konstitusional yang belum pernah terjadi sebelumnya, melibatkan sengketa hukum merek dagang yang rumit, tata kelola harta warisan yang sensitif, dan penggunaan citra kerajaan untuk keuntungan pribadi yang melanggar protokol suci. Situasi ini menuntut penanganan segera dan decisif. Anne segera menghubungi Pangeran William. Pada saat percakapan singkat namun padat itu berakhir, Pangeran Wales telah mengeluarkan arahan yang jelas dan tegas melalui penasihat hukum Kadipaten Cornwall. Bukti tersebut harus diteruskan langsung ke kantor yang bertanggung jawab mengawasi perlindungan kekayaan intelektual terkait mahkota. Tujuannya bukan untuk menciptakan tontonan media atau skandal publik. Ini adalah soal kecepatan dan presisi hukum. Dalam hitungan jam, pemberitahuan hukum, CAC and desist, sedang disiapkan untuk menantang validitas pengajuan merek dagang tersebut. Argumennya lugas dan tak terbantahkan. Gambar yang digunakan dalam desain komersial tersebut mewakili aset heraldik yang dilindungi oleh undang-undang dan terkait erat dengan warisan kedaulatan. Penggunaan simbol-simbol suci tersebut tanpa izin tertulis dari pemegang hak, yang kini jelas berada di bawah yurisdiksi William, merupakan pelanggaran serius yang dapat menjebak perusahaan terkait dalam konsekuensi hukum yang fatal. Dampak dari manuver cepat ini terasa seketika. Ketika ibadah persemakmuran dimulai keesokan paginya di Westminster Abbey, mekanisme hukum raksasa yang dipicu oleh penemuan Louis sudah mulai bergigi. Pemberitahuan resmi telah dirancang, para penasihat sedang meninjau opsi penegakan hukum paling agresif, dan otoritas merek dagang internasional telah diberitahu secara diam-diam tentang perselisihan tersebut. Ini berarti bahwa pada saat Tom Parker Bowes duduk tenang di dalam biara hari itu, mengikuti upacara dengan wajah datar, usaha komersial ambisius yang ingin ia bangun sebenarnya sudah lumpuh sebelum sempat lahir. Ia menghadapi tantangan hukum yang cukup kuat untuk menghentikannya sepenuhnya, bahkan sebelum produk pertama diproduksi. Apa yang awalnya dimulai sebagai tugas penelitian sunyi di dalam debu arsip Windsor telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan menentukan. Seorang wanita muda berusia 22 tahun telah berhasil mengungkap jejak digital yang menghubungkan rencana bisnis pribadi dengan beberapa simbol paling dilindungi di dunia kerajaan. Dan dengan penemuan itu, keseimbangan kekuatan dalam konflik terselubung ini telah berubah drastis. Karena begitu bukti-bukti nyata ini sampai ke tangan Raja Charles, situasi tersebut tidak bisa lagi direduksi menjadi sekadar masalah administratif internal yang bisa diselesaikan dengan bisikan di koridor. Ini telah bertransformasi menjadi sebuah keputusan eksistensial yang akan menguji raja itu sendiri, sebuah pilihan pahit antara kesetiaan buta kepada keluarga, istri dan anak tirinya, atau kewajiban suci untuk melindungi integritas warisan mahkota dari komersialisasi yang merusak. Pada saat berkas bukti itu diletakkan di meja kerja Raja Charles, suasana di dalam istana kerajaan sudah mulai berubah secara permanen. Penemuan yang dilakukan oleh Lady Louise telah mengubah apa yang dulunya mungkin dianggap sebagai rumor atau spekulasi liar menjadi fakta yang terdokumentasi secara hukum. Ini bukan lagi sekadar gosip tentang potensi ambisi komersial. Ini adalah bukti nyata dari upaya sistematis untuk mengambil alih jiwa monarki demi keuntungan pribadi. Serangkaian berkas pengajuan, draft desain yang rumit, dan pendaftaran perusahaan di Luxembourg menunjukkan pola yang jelas. Seseorang telah mulai meletakkan batu fondasi untuk sebuah imperium bisnis yang dibangun sepenuhnya di atas identitas dan mistikue properti kerajaan tersebut. Fakta ini menciptakan dilema eksistensial yang hanya bisa diselesaikan oleh satu orang, Raja Charles. Bagi Charles, masalah ini bukan sekadar urusan hukum atau protokol. Ini adalah pukulan yang sangat pribadi dan menyakitkan. Tom Parker Bowes bukanlah sosok asing atau tokoh jauh yang terhubung longgar dengan masyarakat kerajaan. Dia adalah putra Camilla, pria yang telah dikenal Charles selama beberapa dekade, seseorang yang diterima hangat dalam kehidupan keluarga inti jauh sebelum mahkota diserahkan kepadanya. Setiap tindakan disipliner atau hukum yang diambil terhadap Tom pasti akan bergema keras di dalam rumah tangganya sendiri, berpotensi meretakkan hubungan domestik yang sudah rapuh. Namun, monarki beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang jauh lebih tua dan lebih kejam daripada hubungan individual manapun. The crown must endure, mahkota harus bertahan. Ketika Putri Anne mempresentasikan dokumentasi lengkap yang dikumpulkan dari arsip kerajaan Windsor dan kantor pendaftaran Luxembourg, diskusi di dalam ruang kerja pribadi raja dilaporkan berlangsung jauh lebih lama dari yang diperkirakan, dipenuhi keheningan yang berat dan tatapan nanar. Para penasihat hukum meninjau implikasi kasus ini dengan ketelitian seorang ahli bedah. Materi yang ditemukan oleh Louis membuktikan tanpa keraguan bahwa lambang heraldik dari salah satu wilayah kekuasaan Elizabeth II yang paling dilindungi telah direproduksi secara digital untuk tujuan pendaftaran merek dagang, tanpa izin resmi selembar kertas pun. Jika dibiarkan tanpa penanganan segera, situasi ini berpotensi berkembang menjadi preseden berbahaya yang tak terkendali. Penggunaan gambar lambang kerajaan tanpa otorisasi memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik di Inggris maupun di yurisdiksi internasional. Simbol-simbol yang terkait dengan wilayah kekuasaan kerajaan, Royal Prerogative, bukanlah sekadar motif dekoratif yang bisa dipakai siapa saja. Lambang-lambang tersebut adalah representasi fisik dari otoritas,
kedaulatan, dan identitas mahkota itu sendiri. Begitu simbol-simbol suci tersebut masuk ke peredaran komersial tanpa pengawasan ketat, mengendalikan penggunaannya di masa depan menjadi hampir mustahil. Mereka akan terdilusi, dikomersialisasi, dan kehilangan kesakralannya. Charles langsung memahami risiko katastrofik ini. Yang membuat situasi semakin pelik adalah faktor waktu. Acara ibadah hari persemakmuran, Commonwealth Day Service, hanya tinggal beberapa jam lagi. Seluruh keluarga kerajaan akan segera tampil bersama di hadapan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Tanda-tanda ketegangan internal yang terlihat, sekecil apapun, dapat dengan cepat meledak menjadi berita utama global yang merusak citra persatuan yang sedang mereka coba proyeksikan. Menurut sumber-sumber yang mengetahui peristiwa dramatis malam itu, solusinya adalah bertindak secara diam-diam namun dengan ketegasan baja. Larut malam, di bawah cahaya lampu meja yang temaram, sebuah komunikasi resmi disiapkan di bawah wewenang penuh raja. Pesan tersebut tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan atau bocor ke media. Ini adalah urusan internal yang harus diselesaikan sebelum fajar menyingsing. Surat itu dikirim secara pribadi ke kediaman Camilla, disegel dengan lilin merah tradisional yang hanya digunakan untuk korespondensi kerajaan paling sensitif dan mendesak. Isinya singkat, padat, dan menusuk. Di dalamnya, Charles reportedly menyatakan pendiriannya dengan kejernihan kristal. Segala upaya untuk mengeksploitasi secara komersial simbol, citra, atau identitas yang terkait dengan harta pribadi mendiang Ratu Elizabeth II tidak akan lagi dianggap sebagai usaha bisnis yang tidak berbahaya atau inisiatif kewirausahaan biasa. Tindakan tersebut kini diklasifikasikan secara resmi sebagai pelanggaran serius terhadap warisan kerajaan dan integritas mahkota. Kata-katanya tegas namun tetap terjaga dalam batas-batas protokol, menghindari tuduhan pribadi yang emosional sambil tetap menegaskan konsekuensi fatal jika peringatan ini diabaikan.